Nur28 dan teman saya Aizatul Istiqomah dengan NIM 046. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran yang bertemakan Islam dan Kosmologi. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kosmologi. Secara bahasa, kata kosmologi berasal dari bahasa Inggris kosmologi dan kata kosmos yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya dunia teratur atau bisa juga diartikan bentuk atau susunan benda. Istilah ini bahasa sederhananya adalah keteraturan alam yang dari bahasa Yunani kosmos yang artinya dunia dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Secara istilah, kosmologi adalah pandangan terhadap fenomena alam dan sosial di mana manusianya bisa menjalin hubungan secara seimbang dan harmonis. Selain itu, kosmologi dapat dimaknai sebagai serangkaian keyakinan dan pandangan universal yang tersistematis mengenai manusia dan alam semesta, atau secara umum mengenai keadaan. Intinya, kita sebagai umat muslim dapat melihat alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah. Setiap bintang, planet, galaksi adalah bukti kekuasaannya. Makna spiritual dari kosmologi Islam adalah memberikan pengetahuan tentang kosmos agar dapat memahami keburonan realitas kosmos menjadi transparan, dari tirai menuju ke sarana penyingkapan realitas ilahi yang diselubungi dan disingkapkan kosmos oleh hakikatnya sendiri. Tujuannya agar manusia memahami penjara eksistensi dan mengungkapkan keesaan ilahi atau al-tauhid yang tercermin dalam alam keragaman. Pengetahuan keagungan kosmos sangat mudah kita temui di dalam Al-Quran yang bercerita tentang seluruh alam semesta. Adapun tujuan diturunkannya Al-Quran sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat-ayat berikut. Yang pertama, Quran Surat Ibrahim ayat 1, yaitu kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Yang kedua, Quran Surat Al-Mu'min ayat 54 yang artinya untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Kemudian dari ayat tersebut, tujuan kosmologi Islam yaitu agar manusia berpikir, merenungi alam semesta, dan semakin mengenal kebesaran Allah. Salah satu contoh kosmologi Islam terdapat dalam Quran Surat Fussilat ayat 53 yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Ayat ini menegaskan bahwa alam semesta adalah bukti nyata kebenaran Al-Quran dan kekuasaan Allah. Contoh kosmologi Islam. Salah satu contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 3 dan 4 yang berarti yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian lihatlah sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan pandanganmu itu dalam keadaan letih. Ayat 3 dan 4 dari surah Al-Mulk ini fokus pembahasannya terkait ayat kauniyah, yaitu tentang penciptaan langit yang berlapis-lapis, serta perintah memperhatikan kejadian tersebut. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir menerangkan bahwa penglihatan dan perenungan manusia terhadap penciptaan langit yang berlapis-lapis tidak akan menemukan adanya kontradiksi, perbedaan, dan ketidakserasian. Hal ini menunjukkan keagungan penciptanya yang mempunyai kekuasaan sempurna, ilmu yang detail, komprehensif, teratur, dan rapi. Kemudian lanjut ke materi yang menjelaskan tentang integrasi Islam dan sains. Yang pertama itu ada hubungan nilai keislaman dan sains.
Islam dan sains memiliki hubungan yang erat. Islam mendorong umatnya untuk berpikir, meneliti, dan mengkaji alam semesta sebagai bentuk ibadah. Sains juga dapat membantu manusia dalam memahami hukum-hukum alam, sedangkan Islam memberikan makna dan tujuan dari pengetahuan tersebut. Dengan mengintegrasikan Islam dan sains, pengetahuan tidak hanya menghasilkan pemahaman ilmiah, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual, keimanan, dan rasa tanggung jawab terhadap alam semesta. Contoh relevansi nyata kosmologi Islam. Yang pertama, penciptaan alam semesta atau teori Big Bang. Dalam sains, materi ini menjelaskan teori Big Bang atau ledakan besar sebagai awal mula alam semesta, ekspansi alam semesta, dan pembentukan galaksi, bintang, serta planet berdasarkan data observasi dan hukum fisika. Nilai keislaman yang terkandung dalam teori ini adalah teori ini dihubungkan dengan ayat Al-Quran seperti Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang menyebutkan bahwa langit dan bumi pada mulanya satu padu, kemudian dipisahkan. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa sains dan wahyu saling melengkapi, bukan bertentangan. Yang kedua, studi tentang black hole dan struktur langit. Dalam kacamata sains, black hole atau lubang hitam bukan sekedar lubang, melainkan objek dengan gravitasi yang sangat ekstrim, sehingga cahaya pun tidak dapat meloloskan diri. Fenomena ini memaksa kita memahami ulang struktur ruang dan waktu, di mana massa yang masif mampu melengkungkan dimensi di sekitarnya. Dari sisi nilai keislaman, keberadaan lubang hitam dan luasnya struktur langit menjadi sarana untuk merenungkan kebesaran Allah. Fenomena yang melampaui logika akal manusia ini mengingatkan kita akan keterbatasan ilmu makhluk dibandingkan Sang Pencipta. Keteraturan tata surya dan hukum alam. Keteraturan tata surya dan berlakunya hukum-hukum alam menunjukkan bahwa alam semesta tidak tercipta secara kebetulan, melainkan dengan perhitungan dan ketentuan yang sempurna. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta yang maha teratur. Dengan memahami keteraturan kosmos melalui sains dan iman, manusia diajak untuk semakin mengenal kebesaran Allah serta menumbuhkan rasa syukur dan tanggung jawab dalam menjaga alam. Contoh aplikasi materi kosmologi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama di bidang ilmu pendidikan. Penerapannya adalah mengintegrasikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan saat mengajarkan materi sains seperti fisika, astronomi, dan biologi. Contohnya seperti seorang guru fisika yang mengajar materi gravitasi atau tata surya tidak hanya menjelaskan rumus dan hukum Newton, tetapi juga mengajak siswa merenungkan keteraturan tersebut sebagai tanda kekuasaan Allah. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 2 yang menumbuhkan kesadaran bahwa sains adalah sarana untuk mengenal pencipta. Yang kedua adalah bidang ilmu ekologi. Penerapannya yaitu tindakan nyata seperti menghemat sumber daya alam dan mengelola sampah yang merupakan wujud tanggung jawab moral sebagai khalifah atau wakil di bumi untuk menjaga mizan atau keseimbangan alam. Contohnya seperti memilah sampah organik dan anorganik di rumah, mendaur ulang, atau membuat kompos dari sampah dapur, menanam pohon di halaman rumah, atau sekedar merawat tanaman hias dan mematikan alat elektronik saat tidak digunakan.